Oke guys, jadi di sini kita akan buat video ini ya. Tayangan nggak muncul padahal kita udah isi paket, tapi notifikasi atau tayangannya masih seperti ini. Anda belum berlangganan, dan bisa juga itu dia infonya itu nggak harus barcode ya, bisa aja tidak ada signal, itu gambar hitam semua. Intinya permasalahan di sini itu di receiver kita udah isi paket namun tayangannya belum juga muncul. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana cara mengatasi solusinya dan agar teman-teman bisa tiru dan bisa ikuti saja ya agar teratasi. Oke. Nah, oke. Pertama itu kita cek paket terlebih dahulu ya. Di sini teman-teman simpan nomor ini. Ini adalah nomor dari Capvision Chatbot, yaitu robotnya Capvision ya. Jadi sebagai contoh ini khusus Capvision ya. Lalu di sini langsung ke chat WhatsApp. Oke, kita ketik ping dulu ya. Oke, ini dia udah keluar guys. Nah, di sini kita cek paket dahulu yang kita isi tadi atau paket yang ada di dalam receiver itu ada ya. Di sini kita lihat di format ini teman-teman, yang huruf besar itu, yang huruf besar tebal itu formatnya ya. Jadi kita pilih dulu. Nah, di sini ada cek masa paket aktif. Oke, dia ditulisan cek paket huruf gede ya. Nah, di bawah ini adalah info paket, namun ini bukan buat ngecek ya. Info paket ini buat informasi paket apa saja, misalnya info paket olahraga atau paket nasional. Oke. Oke, nah di sini kita pakai format cek paket ya. Cek paket nyambung tanpa spasi. Di sini kita tulis dia gede semua, cek paket. Oke, seperti ini huruf besar, tekan spasi, lalu masukin nomor serial number ya, atau SN, itu biasa berawal dari F7 kalau di apa ya, di Capvision Optus, atau kalau di Bromo C1000 dia itu C5. Nah, di sini kita masukin nomor pelanggan ya. Lanjut, kita langsung kirim. Ini udah centang 2. Nah, ini udah ada balasan. Nah, di sini daftar paket aktif ya. Di sini FTP Optus aktif. Dan celing untuk lokalnya itu ada ya, di 28 Februari 2026 sampai Maret 2027. Nah, ini sekitar 1 tahun ya. Oke. Di sini pertama kita cek paket ada ya. Di sini kita checklist paket ada. Nah, untuk teman-teman, langkah ini harus kita pastikan ya. Kalau teman-teman itu belinya di agen atau di toko retail dimanapun Anda beli itu, kalau bisa pastikan ada bukti pembelian paketnya ya. Karena menghindari yang main aman aja sih teman-teman, bukan takut ditipu atau lain, itu main aman karena apa ya, resminya juga seperti itu prosedurnya. Kalau kita paket ya kita beli buktinya kan, harus ada bukti sama kita. Jadi buat yang nggak ada bukti, misalnya kayak di agen-agen pulsa itu susah buat kasih struk ya, nggak kayak di bank. Jadi di sini bisa dicek manual, yaitu dengan kita WA Capvision botnya ya, di nomor ini teman-teman. Oke, setelah di step di langkah ini berhasil, ini udah terkonfirmasi bahwa ada paket dan tayangannya masih muncul dan nggak muncul barcode dan nggak ada gambar, itu kita lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, ini dia di step selanjutnya, itu kita ke menu ya, ke sistem menunya. Di sistem menu kita ke instalasi, ke pengaturan antena, tekan OK di remote. Nah, di sini langsung ke pilih satelit ya, satelit di mana misalnya teman-teman pakai yang
apa namanya, yang pakai parabola jaring itu di Capvision C atau Telkom 4. Tapi ini saya nggak pakai jaring ya, makanya dia nggak ada signal. Kalau pakai antena kecil, payung hijau, merah, putih, itu segala jenis payung disk kecil itu di Capvision KUben atau di Measat 3 apa ya, di Measat 3B kalau sekarang. Nah, di sini kita langsung ke daftar TP ya. Tekan hijau. Oke, jadi di sini teman-teman perlu checklist di nomor yang kita checklist ya. Di nomor 3 12563. Oke. Di nomor 4 12643. Nomor 5 12683. Oke. Ini adalah 3 frekuensi wajib transponder untuk Capvision C di Capvision KUben ya. Nah, setelah 3 ini terchecklist, kita langsung cari di ini ya, biru. Kita klik di remote warna ini ya, kelihatan nggak biru nih di F4. Langsung kita cari, tekan OK ya, tekan OK, cari. Nah, jadi fungsi ini adalah nyeken ulang ya. Jadi channel yang kita udah kesimpan awalnya itu diperbaharui lagi datanya, dimasukin lah istilahnya nih, di refresh, diulangin. Jadi dia masuk satu-satu ya, data signalnya itu terbaru. Jadi karena tadi yang lama atau yang udah habis paket ya, itu biasa terjadi kalau kita itu kelamaan isi paket ya. Jadi dia untuk masuk update-nya itu agak lama, makanya ini kita bantu pakai scan ya. Oke, di sini kalau ada muncul seperti ini nggak apa-apa ya, karena memang ini sudah ada terdaftar. Kita cuma menyeken ulang ya. Di sini langsung kita tekan OK. Oke, di sini kita tunggu. Nah, di sini udah kelihatan muncul ya. Kita cek di siaran lain di Trans 7 atau dicek di channel apa ya, premium di RCTI, premiumnya Capvision. Oke, muncul ya. Ini nggak bisa lama-lama karena nanti kena copyright ya. Kita cek di global GTP ya, muncul di channelnya Upin Ipin nih guys. Oke, main CTP aman. Oke, nah ini kita hilangin dulu biar nggak kena copyright ya. Nah, itu ke sedikit penjelasan di sini ya. Itu kenapa mesti kita lakuin dahulu scan ulang, karena biasanya decoder atau receiver ini sudah terlalu lama offline ya, nggak dipakai, nggak dihidupin, atau lama nggak kita isiin paket. Jadi pembaharuan atau update dari server database pusatnya itu memerlukan waktu yang agak lama, nggak langsung celep kita isi paket seketika muncul, nggak ya, kecuali pertama dia digital baru dan habis paketnya juga nggak lama, misalnya selang 3 hari habis paket kita langsung isi, itu biasanya langsung celing ya, nama paketnya langsung celing, langsung keluar. Nah, buat yang digital lama pensiun, lama di gudang, yang 1 tahun atau 6 bulan itu enggak juga dihidupin atau habis paket selama itu dia wajib memerlukan sedikit waktu buat menerima update setelah kita isi paket. Jadi jangan panik dahulu, jangan buru-buru buat salahin tukang isi paket dulu, entah dia nakal atau enggak isi ya, jangan dulu. Itu tetap tunggu, cek satu-satu dan lakuin seperti yang saya kasih contoh ya. Nah, di sini ada satu contoh terakhir, yaitu jika digitalnya itu udah memang tua atau bandel banget, dengan kunci di sini masih bagus ya, itu teman-teman coba di pertama dihapus semua channel. Oke, kita hapus 59. Nah, yang kedua kita masuk ke pengaturan factory reset ya. Di utilitas dia factory reset. Ini artinya semua sistem data di sini itu di restart ulang, disusun ulang benar-benar seperti keluar dari pabrik. Oke. Nah, di sini namun bahayanya di sini adalah terkadang frekuensi yang kita checklist 3 tadi itu
hilang ya, atau nggak ada lagi di sini. Jadi mesti kita masukin manual ya. Di sini akan kita coba tekan OK. Dia minta kata sandi. Kata sandi defaultnya itu ada di 04 kali. Itu 1 2 3 4 04 kali, yakin untuk reset pabrik katanya. Langsung OK. Tunggu dan jangan matikan power ya. Nah, dia mati sendiri. Ini nyala ya. On, dia restart guys. Dia meribut lah istilahnya, memulai ulang. Normalnya itu kalau digital baru dia bakal scan ulang sendiri ya. Untuk beberapa kasus itu di receiver dia scan sendiri. Karena programnya udah kita kosongin tadi ya. Kita tunggu dulu. Nah, ini dia. Oh, dia di nyeken di kapisen C ya. Ini bakalan 0 karena kita nggak pakai setelit C untuk payung gede ya. Nah, oke, ini kita bisa skip, nggak ada siaran baru ya. Ya emang nggak ada karena di kapisen C ya. Kita nggak di kapisen C. Oke, program tidak ada. Nah, di sini setelah ini udah baru nih. Ini udah press data di sini, udah press semua seperti keluaran pabrik. Nah, selanjutnya teman-teman bisa ikutin cara seperti pertama tadi, yaitu scan ulang di menu pengaturan antena. Kita pilih setelitnya di kapisen KU. Nah, kita tekan hijau daftar TP ini ya, di remote F2. Lihat kan, nih hijau. Oke, di sini hilang teman-teman, betul ya. Jadi teman-teman masukin nomor secara manual. Nah, di sini cara masukinnya tinggal ikutin ini, tambah hijau F2 di remote hijau. Oke, masukin angka manual ya, 12563 31.000. Ini akan saya dapatkan, ini akan saya coba percepat ya, buat mempersingkat waktu video. Kita masukin 3 frekuensi ya. Nah, oke, di sini udah selesai di 3 frekuensi. Itu kita checklist, cara checklist tekan OK aja ya. Nah, langsung kita cari di tombol biru F4 ya, paling ujung. Kita cari ya. Kalau teman-teman punya receiver lama, ini cara yang paling worth it sih, karena dia memulai apa ya, memulai sistem baru. Tapi buat yang nggak mau ribet masukin nomor satu-satu lagi, itu bisa coba pakai cara pertama ya. Oke, di sini kita cek. Muncul ya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman caranya. Kita scan ulang buat dapetin tayangannya. Oke, ingat ya rumusnya. Pertama cek paket. Oke, setelah oke kita scan ulang. Dan ketiga ya lanjut nonton. Oke. Buat yang teman-teman setelah scan ulang, biasa itu kalau kita reset pabrik, satu lagi ya, sekedar info, ini siaran teracak ya. Masalah umum itu guys, jika kita setelah isi paket atau tayangan itu pernah habis paket, itu biasanya RCTI nomor 40, Indosiar nomor 30, dia mencar-mencar, itu normal. Nah, buat yang teman-teman nggak tahu buat urutin ulang atau nyusun siaran itu, silahkan komen, nanti kita buat videonya. Oke, terima kasih.